Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan implementasi struktur data QA pada sistem antrian klinik. Fokus kami kali ini adalah bagaimana mengelola data pasien masuk dan keluar secara terstruktur. Next. Di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Afrida Futrisiam. Yang kedua ada Ardinata Novan Gutama. Yang ketiga ada Ziven Pambara Samudra. Yang keempat ada Rangga Raditya Pratama, dan yang terakhir ada Zulian Darmawansyah. Urgensi sistem antrian klinik. Masalah pada sistem antrian klinik saat ini adalah penumpukan dan ketidakteraturan antrian pasien di klinik. Kebutuhan sistem antrian klinik yaitu sistem manajemen pelayanan yang terstruktur dan adil. Solusi yang dapat kita lakukan adalah simulasi aplikasi antrean berbasis teks mengoptimalkan alur pelayanan pasien. Next. Di sini ada penerapan konsep QA dan mekanisme FIFO. FIFO itu artinya adalah first in, first out. Jadi yang pertama datang yaitu orang yang pertama kita layani. Dan di sini kita menggunakan implementasi tipe data list. Kenapa kita menggunakan implementasi data list? Karena data list memiliki sifat berurutan atau fleksibel yang bisa disebut dengan mutable. Setelah itu di fungsi utama kita menggunakan append yang berfungsi untuk menambahkan nama pasien di akhir antrian. Kemudian ada pop memanggil dan menghapus pasien di awal antrian. Next. Kemudian ada 4 fitur utama aplikasi internal klinik. Yang pertama itu daftar pasien, menu pertama. Fitur pertama adalah daftar pasien. Petugas menggunakan fitur ini untuk menginput nama pasien baru. Poin yang pentingnya adalah adanya proteksi batas maksimal menggunakan aturan. Tujuannya agar data antrian klinik tidak overload. Kalau antrian penuh, sistem otomatis menolak input baru demi menjaga kestabilan memori. Fitur kedua, lihat antrian. Fitur kedua ini digunakan untuk melihat daftar pasien yang sedang menunggu secara real time, secara teknis. Ini dibuat menggunakan pengulangan untuk menampilkan semua data nomor dan nama pasien secara berurutan ke layar. Fitur ketiga adalah panggil pasien. Fitur ini akan mengambil pasien paling depan menggunakan prinsip first in first, FIFO, di kodenya yang tidak hanya memanggil data urutan pertama, tapi sekaligus menghapus data tersebut sehingga sistem menjadi desain yang selesai. Kemudian ada keluar sistem, menu 4. Aplikasi ini berjalan menggunakan pengulangan agar program terus aktif. Jika operasi klinik selesai, sering menggunakan perintah untuk memutus pengulangan itu secara bersih dan membuat aplikasi total tanpa error. Next. Dan kemudian adalah kelebihan dan kekurangan sistem. Kelebihan, 1, sangat ringan karena menggunakan struktur data bawah tanpa library luar. 2, mencegah penumpukan data di memori RAM yang bisa bikin data pasien hilang. Yaitu adalah kekurangan. 1, tampilan masih berbasis teks format lain. 2, berbasis internal untuk petugas atau suster, belum online untuk pasien di rumah. Next. Aplikasi berbasis web. Implementasi QA aplikasi berbasis web. Rencana pengembangan ke depan. Implementasi menggunakan QA memudahkan interaksi pengguna sistem juga berbasis web sehingga diakses melalui browser dari berbagai perangkat untuk pengembangan ke depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang program antrian klinik ini. Kesimpulannya adalah struktur data QA sangat membantu sistem antrian jadi lebih adil dan teratur.
Terima kasih. Saya akan mendemonstrasikan hasil proyek dari kelompok 5. Yang pertama, kami itu membuat sebuah antrian klinik. Nah, kita menggunakan data list dengan variabel antrian. Diawali dengan nomor 1. Nah, maksimal penuh ini digunakan jika pendaftarannya sudah lebih dari 4. Maka nanti dia akan keluar inputan maaf antrian penuh. Data di input sudah benar, maka tampilannya akan keluar seperti ini. Seperti sistem antrian klinik. Nah, itu pilihan input. Di sini jika kita memilih nomor 1, maka disuruh memasukkan nama dan dokter tujuan. Ini udah 4, lebih dari maksimal penuh, itu maka akan mengeluarkan tulisan maaf antrian penuh dan dokter tujuan. Nah, setelah itu akan di print. Di sini tuh ada nomor antrian, kemudian ada nama dan ada dokter yang dituju. Setelah itu jika kita pilih nomor 2, itu akan menampilkan tampilan antrian. Dia akan mengeluarkan atau mencetak tulisan antrian kosong. Tapi kalau ada antriannya, dia tuh biasanya keluar nomor, nama, sama tujuan dokter. Setelah itu lanjut ke pilihan nomor 3. Pilihan nomor 3 sama kayak pilihan nomor 2 tadi. Kalau semisal antriannya kosong, ya dicetaknya antrian kosong. Tapi kalau ada isinya, dia akan mencetak nomor pasien, kemudian nama pasien dan juga dokter. Nah, untuk di pilihan nomor 2 ini kita tuh pakai perulangan for pay-in antrian. Jadi ini perulangan pasti ya, sebanyak 4 kali karena maksimalnya itu 4. Nah, di sini juga di nomor 1 ini kita juga menggunakan append. Append itu fungsinya untuk menambahkan data pasien, tapi dari belakang sesuai dengan urutan. Nah, di nomor mana pop ya? Di nomor 3 ini ada namanya antrian pop. Pop itu berfungsi untuk memanggil orang yang datang pertama dan menghapus data orang pertama ketika data orang pertama itu sudah dilayani. Kemudian di sini ada keluar, pilihan keluar. Nah, kalau misal kita mau keluar, pasti di printnya keluar tulisan sistem antrian klinik ditutup. Tapi kalau kita milih menu salah, pasti printnya akan pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka 1 sampai 4. Baik, di sini kami akan demonstrasikan. Kita pilih nomor 1, masukkan nama pasien, dokter yang dituju, kemudian masukkan lagi. Panggil pasien. Ini di sini pilihan nomor 2 itu untuk melihat daftar antrian pasien beserta dokter yang dituju. Kemudian kita pilih nomor menu 3, panggil pasien. Dan di sini sebelumnya pilih menu 1 dulu. Kalau kita mau daftar lagi, ini bakal mencetak tulisan maaf antrian penuh dikarenakan data sudah lebih dari 4. Kemudian lihat antrian sudah tadi. Nah, kita panggil pasien. Nomor 1 ada Frida, nomor 2 ada Ziven, nomor 3 ada Adnata, nomor 4 ada Agus. Kemudian kita pilih menu nomor 4. Dia akan keluar dan mencetak tulisan sistem antrian klinik ditutup. Terima kasih. Nih, tapi kita mau coba untuk milih menu selain 1 sampai 4. Tulisannya akan mencetak pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka 1 sampai 4. Baik, ini dia demonstrasi program dari kelompok 5.